Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah. Fungsi peranan orang tua itu harus diaktifkan oleh sekolah. Ini diduga kuat untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Sari berita, penutupan sekolah imbas aksi tawuran bukan solusi terbaik. Dianggap menghina Yahya Khalil, LBH GP Ansor laporkan Faisal Asegaf. Bersama saya M. Subhan, inilah berita daerah selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, penutupan sekolah imbas aksi tawuran bukan solusi terbaik. Nah, hanya memang kita harus identifikasi apakah memang ada satu kelalaian dari manajemen, sekolahan, atau apapun apa. Maraknya kembali tawuran yang terjadi di wilayah Cirebon memicu reaksi keras dari masyarakat untuk membubarkan sekolah yang anak didiknya kerap melakukan aksi tawuran. Akibat tawuran tersebut, terkadang masyarakat di sekitar sekolah dan di jalan raya menjadi korban. Menanggapi permasalahan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka mengatakan harus ada pertemuan dan pembicaraan lebih lanjut agar akar permasalahan dapat ditemukan dan dicarikan solusinya. Teman-teman anak muda ini kan sebetulnya kurang wahana kegiatan yang positif. Nah, itu termasuk dari peran sekolah masing-masing. Nah, ini kan baru beberapa waktu yang lalu juga baru bisa melakukan kegiatan sekolahan yang layaknya normal seperti biasa. Nah, hanya memang kita harus identifikasi apakah memang ada satu kelalaian dari sekolahan atau apapun apa. Jadi kalau prinsipnya banyak merugikan mas juga, kita harus coba dievaluasi lah, walaupun itu bukan ranah kita. Tapi balik lagi, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahannya di mana. Jangan ambil keputusan dalam keadaan yang kira-kira dalam kondisi yang emosi ya. Hal serupa juga diungkapkan Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon Hediane Yusuf yang menghendaki adanya pembicaraan dan pertemuan sehingga ada solusi tepat untuk mengatasi permasalahan tawuran, karena penutupan sekolah bukan jalan terbaik. Ya, sebaiknya kan itu harus diadakan pertemuan antara kepala sekolah, pihak sekolah dengan orang tua. Fungsi peranan orang tua itu harus diaktifkan oleh sekolah, dan sekolah itu harus dekat dengan orang tua, gitu aja lah ya. Ya, kalau kepolisian ini kan hanya pada saat ada kejadian, kita nggak bisa menyalahkan. Ya kan harusnya ada pembinaan dari awal itu dari kepala sekolah dengan orang tua. Pihak orang tua tuh harusnya setiap rutin 6 bulan sekali, 3 bulan sekali mengadakan pertemuan. Karena yang mengisinya adalah polisi, gitulah. Pihak kepolisian, pihak kejaksaan, itu nanti yang pembicaranya. Insya Allah lah kalau itu dilakukan ya. Hediane Yusuf menegaskan aksi-aksi tawuran dan tindakan negatif para pelajar harus diantisipasi dengan baik. Peran orang tua dan wali murid serta keluarga pun sangat penting sehingga mampu mencegah aksi-aksi kenakalan remaja yang bisa merugikan semua pihak. Aji Satria melaporkan. Dan berikut ini pendapat masyarakat mengenai upaya menekan aksi tawuran pelajar. Nama saya Anton, saya dari salah satu instansi di Jalan Pemuda. Kalau menurut saya sebetulnya harus ada efek jerah ya, karena kenakalan remajanya udah bukan kenakalan remaja ya. Jadi memang harus ada shock terapi, bukan berarti kita pandang bulu. Kadang-kadang hal-hal sepele sekarang yang istilahnya cuma gara-gara senggolan aja nyawa taruhannya itu di mana-mana. Dan yang kedua mungkin pembelajarannya kurang lah untuk masalah moral ya. Yang utama lagi harus dari keluarga ya. Ya untuk aparatnya ada quick respon lah, jangan sampai nunggu sudah banyak korban baru digalakan lagi. Nama saya Sri Handayani dari SMA Negeri 1 Sumber. Kalau berbicara tentang tawuran itu sesuatu yang ngeri, meresahkan sebagai orang tua, terutama ketika mendengar kata tawuran, anak-anak belum pulang sekolah, rasanya khawatir, miris, apalagi ketika lokasi tawuran itu berdekatan atau mendekati dengan lokasi anak-anak kita. Ini tuh harus segera diatasi. Mungkin perlu kerjasama dari semua pihak, terutama pihak sekolah juga. Saya dari Kota Cirebon, Kelurahan Kecamatan Kejaksan, namanya Pak Jamali. Masalah tawuran antara SMK dan SMA dan sebagainya, penuh bimbingan dari kedua orang tua sama gurunya masing-masing. Dikurangi gerombolan di mana aja. Ya resah sekali, timbulnya kemana-mana, bukan ke anak-anak dan murid-murid. Otomatis masyarakat juga resah. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai tawuran pelajar yang tidak kunjung selesai, kita akan dengarkan perbincangan Lengga Ferdiansyah dengan pengamat pendidikan Andi Kistanto, SPD, MPD.
terkait dengan tawuran sekolah nih Pak. Mungkin Bapak bisa menanggapinya nih Pak terkait dengan aksi tawuran pelajar nih Pak. Untuk masalah tawuran kan khususnya di Cirebon ya, wilayah Cirebon sepertinya yang sekolah-sekolah tawuran tuh dari dulu sampai sekarang kayaknya sekolah-sekolah itu aja ya sampai sekarang tuh ya. Kalau saya dari sudut pandang pendidikan, anggaplah secara psikologis gitu ya, ada beberapa hal yang mesti kita pikirkan bersama untuk memutus mata rantai tawuran ini. Bagilah beberapa sudut pandang, misalkan dari siswanya sendiri, personnya. Kenapa mereka melakukan tawuran? Mungkin dulu kita juga pernah melakukan tawuran mungkin ya, kalau misalkan anak laki-laki Cirebon. Yang pertama secara psikologis, tawuran itu ada adrenalin rush gitu ya. Jadi ada kesenangan yang dicapai pada saat ada ketegangan-ketegangan tertentu. Itu yang memacu anak-anak remaja SMP, SMA untuk melakukan tawuran. Kalau yang kedua itu ada lingkungan keluarga atau pola asuh. Nah, untuk beberapa sekolah yang tawuran ini ada beberapa pola, mungkin ada yang identik dari pola asuh dari orang tuanya mungkin, atau mungkin tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya sehingga mereka tidak merasa ada, tidak merasa dihargai, tidak merasa bahwa saya juga tidak mendapatkan perhatian gitu ya. Yang ketiga adalah lingkungan sekolah atau mungkin beberapa pihak yang bisa melakukan tindakan kuratif. Misalkan ya hukuman nih. Jadi kalau misalkan ada yang tawuran, hukuman antara kepolisian dengan sekolah itu harus ada kerjasama. Tapi tidak berhenti di situ ya. Kalau misalkan lingkungan sekolah atau kepolisian melakukan tindakan kuratif, alangkah lebih baiknya saat ini mengembangkan hal-hal yang sifatnya preventif atau pencegahan. Ada beberapa siswa juga mungkin melakukan hal tersebut karena ya mereka nggak tahu apalagi yang harus dilakukan selain hal tersebut. Atau mungkin sekolah karena terlalu banyak jam yang longgar gitu ya, sehingga ya sudah tanpa ada kegiatan yang lain maka melakukan tindakan hal seperti itu. Ketika terjadi tawuran, baik itu pihak sekolah maupun kepolisian sudah melakukan upaya baik itu penangkapan dan pembinaan. Tetapi tawuran ini kerap saja terjadi nih Pak. Mungkin apakah hukuman yang diberikan pihak sekolah kepada siswanya maupun aparat kepolisian kepada para siswa ini sanksinya lemah atau bagaimana ini Pak? Iya, kita ketahui bahwa dari tawuran ini udah puluhan tahun terjadi mungkin dan hukumannya selalu sama seperti itu sehingga saya kira itu tidak efektif dalam teori behaviorisme dalam pendidikan itu. Pada saat kita ingin mengubah perilaku seseorang, memang hukuman salah satu yang dilakukan. Tapi selain hukuman, itu ada reward juga gitu. Kalau misalkan yang salah itu diberikan hukuman, bagaimana anak-anak yang tidak melakukan itu? Apakah didiamkan saja? Ini juga yang ada kurang ya, sehingga perlu ada reward gitu. Selain itu juga di teori itu ada yang namanya penguatan gitu, reinforcement gitu. Jadi anak-anak yang sebenarnya sudah tidak mau tawuran tapi tidak tahu melakukan apa-apa, nah ini juga harus diberikan penguatan dari lembaga-lembaga yang biasa melakukan atau memberikan hukuman. Nah itu yang perlu kita sikapi bersama. Baik, pelaku-pelaku atau pelajar-pelajar yang tawuran ini sekolahnya hanya itu saja ini Pak. Apakah perlu sekolah tersebut ditutup ini Pak? Kalau sekolah ditutup itu mungkin pilihan terakhir ya, karena mungkin sekolah-sekolah hanya itu saja yang melakukan tawuran. Kita juga mesti cek kembali apakah yang dilakukan oleh sekolah itu, evaluasi lebih mendalam lagi. Karena biasanya tawuran itu bukan terjadi di waktu sekolah ya, di luar sekolah, atau mungkin ada juga budaya yang diturunkan dari kakak-kakak tingkatnya hingga anak-anak melakukan hal seperti itu. Karena ada beberapa anak juga yang ikut-ikutan saja gitu. Pak, mungkin ada pesan untuk para orang tua, pihak sekolah maupun para pelajar-pelajar atau adik-adik kita nih Pak? Iya, pesan untuk semua adalah kita sebagai orang tua, kita sebagai pengajar, kita sebagai masyarakat, tolong berhenti untuk menghakimi bahwa anak yang nakal itu adalah anak yang tidak bisa apa-apa. Sebenarnya anak-anak yang nakal ini juga mereka punya potensi di bidang yang lain, hanya saja mereka tidak menyalurkan ke arah yang lebih tepat. Kesalahan kita adalah tidak membantu mereka mengarahkan ke arah yang tepat, dan mereka hanya butuh eksistensialisme seperti kita juga butuh eksistensialisme. Jadi semua orang butuh eksis, nah kita hanya saja mungkin arahnya yang perlu kita bantu seperti itu. Baik.
Ratusan pelajar SMA sederajat terjaring petugas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Cirebon. Laporan selengkapnya disampaikan Yulianti. Di Jalan Tuparek ini banyak sekali kejadian-kejadian tawuran antar sekolah. Ratusan pelajar kemarin terjaring razia petugas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP karena diduga bolos sekolah. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tibum Tranmas Haji Maman menjelaskan, para pelajar yang terkena razia ini diangkut ke Mako Satpol PP Kabupaten Cirebon. Mereka diamankan untuk mencegah terjadinya tawuran karena berada di luar sekolah pada saat jam belajar. Kita menginginkan anak-anak ini tetap disiplin dalam bersekolah. Jadi dia waktu belajar itu ya udah ada di sekolah, jam 7 dia udah masuk di sekolah, jadi tidak nongkrong-nongkrong lagi. Apalagi jika sering nongkrong atau apa, ditakutkan nanti ada efek dari nongkrong ini, siswa-siswa ini terjadi tawuran-tawuran. Karena di Jalan Tuparek ini banyak sekali kejadian-kejadian tawuran antar sekolah, antara SMA SMK. Razia ini menurut Maman mendapatkan respon positif dari pihak sekolah dan orang tua. Aktivitas siswa yang berkeliaran di jalan saat jam sekolah sudah meresahkan masyarakat. Orang tua mengetahui anaknya sudah berangkat bersekolah, sedangkan pihak sekolah kurang informasi dan mengira anak didiknya tidak berada di sekolah karena masih berada di rumah. Kenyataannya di lapangan mereka memilih membolos dan meninggalkan jam pelajaran. Kebanyakan dari mereka beralasan nongkrong di kantin karena belum sarapan pagi dan ada pula yang enggan untuk mengikuti upacara pagi. Siswa yang diamankan membuat pernyataan supaya tidak mengulangi lagi dan bila melakukan kesalahan lagi, mereka siap untuk direhabilitasi. Sedikitnya 100 anak dibawa petugas Satpol PP Kabupaten Cirebon untuk diberi pengarahan dan pembinaan. Dinas Kesehatan mengaktifkan kembali ruang isolasi. Hal ini seiring kasus COVID-19 Kota Cirebon meningkat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Siti Maria Listiawati mengatakan saat ini terkonfirmasi ada 3 rumah sakit yang mengaktifkan ruang isolasi. Rumah sakit tersebut yakni RSD Gunung Jati, RST Ciremai, dan Rumah Sakit Pelabuhan. Selain itu, masih ada beberapa rumah sakit yang sedang mempersiapkan untuk membuka kembali. Maria menjelaskan belum terjadi lonjakan yang signifikan kasus COVID-19 di Kota Cirebon. Berdasarkan data, dalam satu hari ada 10 kasus COVID-19 ringan, sedang, dan berat. Oleh karenanya, Dinas Kesehatan tetap lakukan tracing, tracking, dan testing COVID-19 kepada pasien yang positif. Puluhan pekerja migran Indonesia PMI Kabupaten Cirebon tersangkut masalah di luar negeri. Laporannya disampaikan Aura Aulia. Dan yang paling banyak itu karena memang proses rekrutnya tidak sesuai prosedur. Pemerintah pusat hingga daerah secara aktif memberikan fasilitas atau perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang ingin pulang atau memiliki permasalahan. Hal itu ditegaskan Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, di sela monitoring pelatihan peningkatan produktivitas kerja bagi calon PMI di UPTD Pelatihan Kerja Gegesik. Diakuinya sampai dengan bulan Oktober 2022, terdapat 48 PMI yang bermasalah dan 10 orang diantaranya sudah difasilitasi kepulangannya hingga ke rumah masing-masing. Beberapa faktor PMI bermasalah yaitu sebagian besar karena direkrut tidak sesuai prosedur. Faktor-faktornya diantaranya karena masalahnya gaji belum dibayar, habis kontrak, kesulitan pulang, sakit, klaim asuransi, meninggal dunia, kecelakaan kerja, penganiayaan, hilang kontak, ditahan di luar negeri, direkrut tidak sesuai prosedur, tidak sesuai dengan perjanjian kerja, pelecehan seksual atau perkosaan, mengundurkan diri, dan lain-lain. Dan yang paling banyak itu karena memang proses rekrutnya tidak sesuai prosedur. Ini 20 orang. Novi menegaskan pelatihan diperlukan untuk menghindari permasalahan saat penempatan di luar negeri. Kedepan pihaknya menggandeng pemerintah desa, kecamatan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar ketika ingin bekerja di luar negeri harus melalui agen atau P3MI legal dan pastikan berkonsultasi dengan Disnaker. Disinggung jumlah PMI asal Kabupaten Cirebon, Novi menyebutkan sampai dengan bulan Oktober 2022, jumlah total 7.656 orang. Berdasarkan registrasi CPMI sektor domestik berjumlah 4.200
orang dan sektor industri atau pengguna berbadan hukum berjumlah 3.427 orang. Sementara kecamatan terbanyak penyumbang jumlah CPMI dari Kecamatan Gebang, Kapetakan, Babakan, Losari, Susukan, dan Gegesik. Sejumlah warga di Kabupaten Majalengka dari berbagai usia terserang penyakit nyeri persendian dan demam tinggi. Sebagian di antaranya kini masih tergolek lemah di rumahnya dan tidak bisa berjalan akibat penyakit tersebut. Salah seorang warga Kelurahan Simperem, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka yang menderita penyakit tersebut, Sukri mengatakan awalnya mengalami gejala panas dingin. Belum diketahui pasti jenis penyakitnya, namun menduga penyakitnya mirip dengan gejala penyakit cikungunya. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Agus Susanto memastikan warga yang mengalami demam dan sakit persendian secara massal itu bukan cikungunya. Meski tidak dibeberkan secara rinci, namun kepastian tersebut didapat setelah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka melakukan penelitian epidemiologi. Dianggap menghina Yahya Kholil, LBH GP Ansor laporkan Faisal Asegaf. Kami juga berharap FA ini perlu diproses secara hukum. Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor mendatangi Mapolres Kuningan untuk melaporkan Faisal Asegaf karena cuitannya di Twitter yang diduga menghina dan mencemarkan nama baik Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf. Ketua LBH GP Ansor Kuningan, M. Samsudin, mengatakan laporan tersebut telah diterima oleh petugas piket Polres Kuningan melalui Ibda Dahroji yang bertugas sebagai Kanit Tipiter Satreskrim Polres Kuningan pada Kamis lalu. Menurutnya, postingan atau cuitan FA melalui akun Twitter Faisal Asegaf yang merespon pernyataan Gus Yahya di media massa itu diduga kuat dibuat untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi postingan atau cuitan FA ini melalui akun Twitter @Faisal_Asegaf yang merespon pernyataan Gus Yahya di media massa ini diduga kuat untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan tentunya. Kami juga berharap FA ini perlu diproses secara hukum agar hal demikian tidak terulang lagi karena mengakibatkan perpecahan di antara anak bangsa. Cuitan FA di akun Twitter ini diduga melanggar hukum ya, karena cuitan ini menimbulkan kebencian atau permusuhan sebagaimana diatur pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sementara itu, Ketua Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kuningan Rasdi mengatakan GP Ansor merasa terganggu dan tidak nyaman atas cuitan Faisal Asegaf. Pihaknya berharap aparat penegak hukum terus menindak secara tegas atas dasar ujaran kebencian dan membuat gaduh di masyarakat. Andini Rahmawati melaporkan. Berita olahraga. Berita olahraga. Cabang olahraga gulat menambah koleksi medali emas untuk kota Cirebon. Laporan disampaikan Iskandar Zulkarnain. Tentunya kita senang banget nih udah bisa pecahkan telur di gulat ya. Kota Cirebon kembali meraih medali emas dari cabang olahraga gulat atas nama Denny Bliaul Aulia di kelas 130 kg putra gaya Grego-Romawi. Dalam laga final yang dilangsungkan di Batu Jajar, Denny menang mutlak atas pegulat Cimahi Rifki. Kepada RRI usai berlaga, Denny mengaku senang dan bangga bisa menyumbangkan medali emas untuk kota Cirebon. Ketua Kontingen Manajer Porprov Kota Cirebon, Hajah Wati Musilawati, yang menyaksikan langsung laga final tersebut mengaku bangga dan haru akan perjuangan Denny hingga meraih medali emas. Alhamdulillah, sebagai cabur unggulan tentunya kita senang banget nih udah bisa pecahkan telur di gulat ya. Tadi tuh lawan Cimahi, cabur memang kita harapkan sebanyak-banyaknya, tetapi memang target di gulat itu ada 4, insya Allah bisa kita penuhi. Kita doanya saja lah ya, mudah-mudahan anak-anak dalam kondisi yang performa terbaiknya. Ada gateball masih bertanding, kemudian ada dansa, ada bowling
bowling, kemudian juga ada Muay Thai, ada juga di Garut basket putra putri, insya Allah juga bisa memberikan kita. Kemudian masih Kempo juga akan mulai bertanding ya insya Allah lah kita bisa bermain fair play ya. Dengan sumbangan emas tersebut, Kota Cirebon kini untuk sementara mengoleksi 3 medali emas, 9 perak, dan 11 perunggu. Iskandar Zulkarnain melaporkan. Atlet muda asal Kabupaten Cirebon M. Wafi Izlal Samudra berhasil meraih 2 medali di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat di lapangan tembak Cimahi. 1 medali emas diraih dari nomor 10 meter air pistol mixed team dan medali perunggu di nomor 10 meter air pistol men tim junior. Kepada RRI, usai pengalungan medali, M. Wafi mengaku bersyukur dan bangga bisa kembali menyumbangkan medali bagi kontingen Kabupaten Cirebon setelah pada tahun 2018 menyumbangkan perak dan perunggu. Wafi yang punya slogan muda berprestasi ini menuturkan dalam Porprov kali ini persaingan antara petembak sangat ketat sehingga untuk meraih juara tidak mudah. Hasil tersebut menjadi pijakan yang lebih baik ke depannya hingga menjadi atlet nasional. Diharapkan para petembak dan atlet dari cabang olahraga lainnya dari Kabupaten Cirebon bisa bersemangat untuk meraih juara dan medali emas di ajang Porprov Jawa Barat 2022. Laporan tadi menutup rangkaian berita daerah pagi hari ini. Saya M. Subhan, selamat pagi.